Shalom, shalom, shalom. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan selalu hadir dalam setiap pelayanan firman. Baik, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meneduhkan hati kita. Kita percaya ketika kita mengundang Tuhan, maka Tuhan akan terlibat aktif dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengintervensi segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini di mana Tuhan menyertai kami. Hari ini kami meneduhkan hati kami. Berbicaralah, bersabdalah. Kami percaya sesuatu besar terjadi hari ini. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hiburkan yang sedih. Tuhan, hamba berdoa, setiap umat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan jumpai. Tuhan adakan mukjizat demi mukjizat. Tuhan adakan keajaiban demi keajaiban. Tuhan, kami percaya dengan Engkau. Tuhan, kami juga yakin bahwa nama kami terdaftar di surga. Kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu takut, karena Tuhan kami Tuhan yang setia. Sekalipun kami tidak setia, tapi Tuhan kami Tuhan setia, yang selalu setia menolong kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu setia menjaga kami. Tuhan, kami buka hati kami, berbicaralah, bersabdalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan dengan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang tersembah hadir di hati kita. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan menjumpai saudara. Allah kita itu adalah omnipresent. Tuhan maha hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang punya tujuan selalu bersyukur. Orang yang punya tujuan selalu bersyukur. Tujuan saya menikah bukan untuk saya. Tujuan saya menikah untuk Tuhan. Tujuan saya melayani bukan untuk saya. Tujuan saya melayani untuk Tuhan. Tujuan saya bekerja bukan untuk saya. Tujuan saya bekerja untuk Tuhan. Kalaupun saya di-cut, difitnah di kantor, dipandang tidak indah oleh gereja, dia nggak perlu marah. Karena apapun yang kita lakukan punya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya berharga bukan karena punya pasangan yang cakap. Saya berharga bukan karena punya rumah atau punya mobil. Saya berharga bukan karena punya jabatan tinggi. Tapi saya berharga karena Tuhan Yesus ada di hati. Saya mau mengingat saudara. Saudara berharga bukan karena status Anda, tapi saudara berharga karena Anda mengundang Tuhan Yesus di hati. Ada amin? Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berlomba bukan untuk menang, tapi kita berlomba karena kita hidup oleh kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Ada amin? Mungkin ketika saudara melakukan kesalahan, banyak teman-teman yang akan meninggalkan Anda. Mungkin ketika Anda melakukan kekeliruan atau kekilafan, orang-orang lain mulai meninggalkan Anda. Tapi ingat ini, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sekalipun saudara tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan saudara dan saya selama-lamanya. Amin? Amin? Itu kabar baik buat kita semuanya. Hari ini topiknya adalah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Dalam Alkitab ada beberapa pengangkatan, ada sejarah pengangkatan, bukan hanya Tuhan Yesus. Di Perjanjian Lama ada pengangkatan Henok. Henok adalah orang yang takut akan Tuhan. Henok berjalan dan bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian pengangkatan Elia. Pengangkatan yang kedua ini terjadi pada zaman raja-raja. Elisa meminta pengurapan yang 2 kali lipat ganda pada Elia, dan Elisa menerimanya. Roh Kudus dicurahkan kepada Elisa, sehingga apa yang pernah dilakukan Elia, Elisa pun melakukannya dengan tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa. Yang ketiga, pengangkatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita percaya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pertama-tama Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya siapa yang percaya kepada Dia beroleh kehidupan yang kekal. Setelah itu Dia bangkit, dan oleh kebangkitannya kita menerima kehidupan yang kekal. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus
terangkat ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan Tuhan yang terakhir ketika murid-muridnya memperhatikan tertera pada Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya baca saudara, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid-muridnya terkejut melihat Tuhan Yesus yang semakin tinggi, bertambah tinggi, naik ke awan-awan, muncul lagi, kemudian ditutup awan lagi, muncul lagi, akhirnya hilang dan terus dari pandangan mereka. Mereka terus menatap langit sampai tiba-tiba kita tahu dua berpakaian putih yang disebut sebagai malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus naik ke surga? Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Saya berdoa ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita semakin yakin ada tujuan spektakuler Tuhan Yesus naik ke surga, sehingga saudara juga dapat berkat dari firman Tuhan ini. Sekarang Tuhan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang sedang ia lakukan adalah yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga yang pertama, menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi saudara, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Amin. Percayalah, saudara dan saya sudah punya tempat di surga. Resmi, legalitas, ya. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 1 sampai 3 dengan jelas mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini janji yang luar biasa yang menyejukkan hati kita. Mungkin Bapak Ibu sedang menderita di bumi, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah di bumi, tapi ingat janji Allah, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya baca sekali lagi sehingga saudara bisa mengingatnya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi percayalah saudara, saudara sudah punya tempat di mata Tuhan, di surga, di kerajaannya. Bagian kita, jangan gelisah. Amin. Jangan khawatir, jangan cemas. Percayalah, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita.
Kehidupan dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan, tapi Tuhan berkata kepada kita sekarang juga, janganlah gelisah hatimu. Anda boleh berkata kepada dirimu sendiri. Contoh seperti saya, Fernando, jangan gelisah. Fernando, jangan gelisah. Coba Anda ungkapkan itu di hatimu. Amin. Jangan gelisah. Hei jiwaku, jangan gelisah. Hei jiwaku, jangan gelisah. Allah yang mengatakan langsung kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, hei jangan gelisah, hei jangan gelisah, jangan gelisah hatimu. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Tadi yang pertama menyediakan tempat bagi kita, yang kedua adalah Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kita. Dia pengantara antara Bapa dan saudara dan saya. Menjadi paga, menjadi pendoa syafaat, menjadi perantara ya. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Saya baca untuk saudara. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna karena dia menjadi pengantara. Artinya Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat buat kita. Saat ini ketika Bapak Ibu sedang pergumulan, bukan hanya Anda yang berdoa, bukan hanya hamba Tuhan yang berdoa, bukan hanya pendeta yang berdoa, tapi Yesus juga berdoa bagi saudara. Artinya Tuhan concern dengan pergumulanmu, Tuhan concern dengan segala kegiatanmu. Tuhan rindu Anda mengalami kebahagiaan di kerajaannya. Tuhan rindu Anda mengalami solusi demi solusi. Tuhan rindu Anda bisa melewati seluruh barrier, melewati seluruh hambatan-hambatan. Karena Tuhan sayang saudara. Tuhan naik ke surga, dia mau bersyafaat untuk saudara. Dia mau menjadi pengantara untuk saudara, sehingga doa-doamu dikabulkan, sehingga doa-doamu dijawab, sehingga segala pergumulanmu mendapatkan hasil yang gilang gemilang. Doa saya, percayalah, Yesus naik ke surga hari ini pun dia sedang bersyafaat bagi suamimu, sedang bersyafaat bagi istrimu, sedang bersyafaat bagi putra-putrimu. Serahkanlah kepada Tuhan, serahkanlah kepada dia. Anda berdoa, Tuhan pun berdoa. Anda bergumul, Tuhan pun bergumul. Sehingga saudara dan saya dan Tuhan Yesus sama-sama bahagia. Karena Tuhan mau Anda dan saya bahagia di bumi, bahagia di surga. Amen. Mari mulai hari ini perkatakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sehingga kita percaya Yesus yang di surga sedang berdoa bagi kita. Kita respon dengan doanya, kita respon dengan tugasnya dia yang mendoakan kita. Kita respon dengan jawaban-jawaban itu. Hati kita terpaut kepada dia, hati kita percaya kepada dia. Saat ini mari belajar berkata, Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time God is good. Ada amin? Amin? Amin. Yang pertama, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan menjadi pengantara bagi kita. Yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang ketiga adalah mengutus Roh Kudus kepada kita. Ya, di kerja kita doa pencurahan Roh Kudus. Ya, setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus kepada saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7. Kita buka Alkitab, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Wow. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau secara fisik Tuhan Yesus masih di bumi ini, maka yang mengenal dia hanya sekitarnya dia, paling hanya se-Israel. Ya, tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus mengutus penghibur,
mengutus Roh Kudus ke seluruh dunia sehingga seluruh dunia mengenal Yesus Kristus. Roh Kudus memberitahukan kepada saudara, Roh Kudus menginformasikan kepada saudara tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus itu akan menyadarkan orang-orang berdosa, dan siapa yang meresponinya, dia akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Hari ini saya berdoa, buka hatimu, terima Roh Kudus. Buka hatimu, terima penghibur. Kenapa Tuhan tahu Tuhan kirimkan penghibur? Karena Tuhan tahu Anda dan saya perlu dihibur. Yohanes 16 ayat 13-14. Yohanes 16 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Tuhan kita Roh benar, Roh kebenaran, ia memimpin saudara untuk kebenaran. Saudara bukan untuk mencari kebenaran, tapi Tuhan sendiri yang membenarkan saudara. Tuhan sendiri yang menyempurnakan saudara. Kita tidak mampu untuk melakukan itu semua karena kita manusia dan terbatas, tapi Tuhan melalui Roh Kudus akan memampukan saudara. Tujuan Roh Kudus datang untuk menguduskan saudara. Tujuan Roh Kudus datang untuk membenarkan saudara. Wow. Saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Terimalah. Roh Kudus akan membenarkanmu. Roh Kudus akan menguduskanmu. Roh Kudus akan membelamu. Ada amin. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya apa? Ada beberapa alasan kenapa saudara saya penuh dan harus dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Ketika baca firman, mungkin Anda nggak ngerti firman itu, ayat-ayat itu, tapi karena kita minta kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita. Bukan logos tapi menjadi rema, bukan menjadi tulisan tapi menjadi kuasa. Baca firman oleh pengertian Roh Kudus. Yang kedua, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kalau kita penuh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Anda karunia untuk yang akan datang, memberitahukan hal-hal yang datang. Kita percaya Tuhan Yesus akan datang segera yang kedua kali. Karena saudara punya Roh Kudus sehingga saudara dan saya percaya Yesus akan datang. Yesus akan memberikan saudara kemampuan untuk mengenal Dia. Yesus akan memberikan saudara Roh Kudus untuk datang, untuk mengetahui kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin. Percayalah Tuhan datang segera. Mari setia. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan kepada kita selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, nanti ketika kita ada doa semalaman ataupun doa 10 pencurah kudus, maka di situ Anda akan memuji-muji Tuhan. Ketika Anda memuji Tuhan, Anda penuh Roh Kudus. Artinya mulutku penuh dengan Roh Kudus. Mulutku penuh Roh Kudus, penuh memuji Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang suka memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi, orang yang penuh Roh Kudus ciri-cirinya adalah suka memuji Tuhan. Jangan hakimi orang lain, karena itu bukan ciri-ciri orang penuh Roh Kudus. Penghakiman itu milik Tuhan. Amin.
Penghakiman itu milik Tuhan, penilaian itu milik Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menilai orang lain. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Bagian kita adalah memuji-muji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Holanido, hanya itu. Hidup kita hanya memuji. Lihat, kalau kita selalu memuji artinya kita penuh Roh Kudus. Jangan kita bilang aku penuh Roh Kudus tapi mulutnya menghakimi. Jangan kita bilang aku penuh Roh Kudus, bahasa roh, haleluya, semua bahasa dia kumandangkan, haleluya. Tapi setelah amin, mengutuki istrinya, mengutuki suaminya, mengutuki anaknya, mengutuki pendetanya, berarti itu bohong. Tapi saya berdoa, ketika Anda penuh Roh Kudus, ciri-cirinya adalah mulutnya memuji Tuhan. Jangan di gereja nyanyi ini, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya kan? Tapi pas di rumah menghakimi, menghina, membuli, mengunderestimate. Hari ini kita tahu ciri-ciri penuh Roh Kudus adalah memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Mari tunjukkan itu, tunjukkan kepada dirimu sendiri, tunjukkan kepada orang-orang lain dan sekitarnya. Tunjukkan bahwa saudara adalah gerbang surga. Tunjukkan adalah saudara bahwa Anda adalah anak-anak damai. Warga kerajaan surga itu adalah anak damai, suka berdamai, suka memuji. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, puji dirinya, puji orang lain. Ketika Anda bertemu dengan teman-teman gereja, puji dia, berdamai saja. Jangan lihat kesalahannya, jangan lihat kelemahannya, jangan lihat masa lalunya. Lihatlah di hatinya ada Yesus. Amen. Ketika kita bertemu dengan ibu-ibu, lihat di hatinya ada Yesus. Hormati dia. Ketika Anda lihat orang lain, lihat di hati ada Yesus. Di hatinya ada kerajaan surga. Dan hormati dia. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus. Ciri-ciri orang penuh Roh Kudus adalah memuji Yesus. Memuji Yesus, memuji Yesus. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat orang yang penuh Roh Kudus adalah memberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Orang yang penuh Roh Kudus diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Seperti pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum naik ke surga. Kisah 1 ayat 8 ya, saya baca lagi ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kuasa untuk menjadi saksi, yaitu di keluarga dan sekitarnya. Doa saya, khotbah yang singkat ini, marilah, terimalah kuasa untuk menjadi saksi. Terimalah untuk menjadi gerbangnya surga. Terimalah untuk menjadi saluran damai, saluran sukacita, saluran kemenangan. Terimalah ini dalam hatimu. Terimalah, karena Roh Kudus mau memakai kita semuanya. Bukan hanya Pak Pendeta yang dipakai, tapi Tuhan juga mau pakai saudara. Jadi saluran berkat dimanapun kita berada, baik di rumah, tempat kerja, di pelayanan, di pendidikan, SMA, kuliah, di rumah tangga, tetangga, RT, RW, sebangsa, tanah air. Tuhan mau saudara menjadi saksi. Amin. Anda ini cermin kerajaan surga. Ketika orang bertemu dengan saudara, mereka damai. Itu Roh Kudus. Ketika orang punya pergumulan, mereka kontak saudara. Karena apa? Saudara punya solusi dari Roh Kudus. Amin. Solusi maker. Orang-orang penuh Roh Kudus adalah orang yang pemberi jawaban, pemberi jalan keluar. Karena apa? Saudara saya penuh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jangan lupa Anda dan saya minta kuasa Roh Kudus. Ketika naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus berlipat-lipat ganda. Terima, 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 terima. Amin. Hatimu terbuka kepada dia, maka engkau penuh Roh Kudus. Saya di penuh Roh Kudus itu sebenarnya sejak kecil ya. Saya teringat ketika saya kelas 6 kelas 1 SMP ya, kalau tidak salah itu kurang lebih. Ketika di Jalan Mukabumi nomor 2 tempat gereja sekarang, saya itu dijumpai Tuhan. Ketika saya masuk ke ruang mandi ya, kamar mandi. Dulu belum seperti sekarang, tapi dulu kamar mandinya masih pakai timba, pakai sumur. Nah, Tuhan jumpai saya di situ. Tuhan jumpai saya di situ. Tuhan tersenyum dengan kemuliaannya,
Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, di situ saya pertama kali jumpa dengan Tuhan. Saya berlutut, saya rebah dan tidak punya kekuatan apa-apa, merebahkan diri karena dikondisikan Tuhan seperti itu. Dan saya teringat sampai sekarang, sinarnya begitu terang menerangi hidup saya. Tuhan menerangi saya. Sejak itu Tuhan pakai saya. Kemudian saya bisa berbahasa roh itu ketika saya tamat kuliah. Ya, saya dibaptis Islam itu SMA kelas 3, kemudian saya ke Jakarta, ke Klaten, ke Jawa Tengah. Saya penuh Roh Kudus. Saya punya keberanian beda dari sebelumnya. Anda tahu saya dulu penakut. Orang tua saya juga pernah bilang saya penakut. Tapi ketika saya penuh Roh Kudus, saya tidak takut apapun karena saya mengerti kebenaran. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti masuk surga. Karena Yesus sudah menebus saudara, Yesus sudah menebus kita dan tidak perlu takut. Dengan kebenaran itulah saya dibebaskan. Karena saya tahu Tuhan Yesus sayang saya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesimpulan, percayalah kita punya tempat di surga. Amin. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bimbang. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Rumahmu, rumahku ada di surga. Amin. Saya punya kesaksian ketika saya SMP, ya, mungkin kelas 1 ya, atau kelas 6 SD, saya lupa. Saya naik motor dengan adik saya Martua Sinaga, Bapak Clara. Kala itu naik Vespa, punya bapak kan. Vespa itu warna biru kalau tidak salah ya. Kemudian saya yang bawa, yang naik Vespa itu ke Pasar Perumnas dari Makubumi. Ketika saya pergi, saya pakai helm, tapi adik saya nggak pakai helm. Dan saya tidak punya SIM. Tidak punya SIM C. Pas pulang, saya dicegat oleh polisi Perumnas, ya, Anda tahu di situ. Cegat dan kami ditangkap. Mereka tanya, mana SIM? Nggak punya SIM. Kami melanggar aturan. Jujur, saya sangat keringat. Keringat bukan karena hujan, basah bukan karena hujan, tapi keringat karena ketakutan, gelisah, khawatir luar biasa. Kenapa? Tidak punya SIM, surat izin mengendarai, surat izin mengemudi, tidak punya SIM C. Beberapa tahun kemudian saya urus SIM. Sekarang saya punya SIM A dan SIM C. Ketika saya punya SIM A, SIM C, saya mengendarai mobil atau motor, saya tidak perlu takut dengan siapapun dan saya tidak takut polisi. Kenapa? Saya punya surat izin. Saya punya surat izin mengemudi. Saya punya surat izin SIM A dan SIM C. Kemanapun saya pergi, se-Indonesia pun, saya tidak perlu takut karena saya punya izin resmi. Sama halnya ketika saudara dan saya sudah resmi mengaku dosa, maka percayalah, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu, itu resmi, itu legal, maka engkau dan saya sudah merdeka. Ketika ada dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka seluruh dosa-dosamu sudah diampuni. Titik. Ketika saudara dan saya sudah diampuni, maka saudara dan saya percaya kita diselamatkan. Kita punya rumah di surga. Kita punya tempat di surga. Karena apa? Inilah kebenaran. Kebenaran itulah yang membebaskan saudara dan saya. Hari ini jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Ketika saudara sudah punya Yesus di hati, ketika saudara punya Yesus di hati dan saudara mengasihi Tuhan, maka saudara sah demi Tuhan, sah demi janji Tuhan. Saudara dan saya sah, pasti masuk surga. Amin, amin, ya. Maka Tuhan katakan jelas pada murid-muridnya, jangan gelisah, karena Anda sudah punya license, Anda sudah punya izin oleh darah Yesus. Karena darah Yesuslah engkau selamat. Karena darah Yesuslah engkau diberkati. Karena darah Yesuslah engkau
sempurnakan. Karena darah Yesuslah engkau dikuduskan. Karena darah Yesuslah engkau naik ke surga. Karena darah Yesuslah tempatmu sudah ada di surga. Amin. Tuhan sangat baik bagi saya. Tuhan sangat baik bagi saudara. Mari hari ini fokus pada Yesus. Puji Dia. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-ciri orang Pentakosta adalah suka memuji-muji Tuhan. Mari bergabung dalam kerajaan surga. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya baca satu ayat terakhir untuk saudara. Haleluya, haleluya. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini poinnya. Kebenaran itu yang akan membebaskan. Kebenaran apa? Kebenaran darahnya sudah membebaskan kita. Jadi Anda dan saya tidak perlu takut iblis, tidak perlu takut setan. Kenapa? Setan tidak punya hak untuk saudara. Dulu saya sebelum punya SIM, saya takut dengan polisi. Kenapa? Tidak punya izin. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Jangan-jangan ada polisi. Saya gemetaran, lihat kiri, lihat kanan, gemetaran. Tapi sekarang setelah saya punya SIM, setelah saya punya SIM, saya tidak takut dengan polisi. Karena saya punya izin. Sama halnya setelah saya punya darah Kristus secara sah, maka saya tidak takut dengan setan. Karena darah Yesus yang mengizinkan saya ke surga. Darah Yesus yang mengizinkan saya diberkati. Darah Yesus yang mengizinkan saya namaku terdaftar di surga. Oleh darahnya. Hari ini saya rindu Anda dibebaskan oleh kebenaran ini. Oleh darah Yesus engkau diselamatkan. Oleh darah Yesus engkau diberkati. Oleh darah Yesus engkau naik ke surga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akhiri dengan doa. Saya ingin berdoa untuk saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya Anda dapat pewahyuan melalui firman Tuhan ini. Amin. Amin. Tuhan tetap setia. Sekalipun Anda tidak setia, sekali lagi Tuhan tetap setia untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang menyaksikan khotbah ini, di mana Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan, oleh darah Yesus kami dibebaskan. Oleh darah Yesus kami dimerdekakan. Hari ini kami percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi perantara bagi kami. Dan Tuhan Yesus naik ke surga agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini kami berdoa, berikan kepada kami kemampuan untuk mencerminkan ciri-ciri orang penuh Roh Kudus yang selalu memuji-muji Engkau, yang selalu memuliakan Engkau. Tuhan, pergunakan bibir mulut kami untuk memuji-muji Engkau. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh umat Tuhan yang hadir Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkan kami dengan roh kuasa Roh Allah. Hari ini juga Tuhan, hari ini. Oh haleluya, hari ini. Oh terima Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, terima. Oh haleluya. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami penuh Roh Kudus. Kami penuh Roh Kudus. Rohmu bergelora di hati, berapi-api. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala di hati selamanya. Oh, api Pentakosta menyala di keluargaku, api Pentakosta menyala di perusahaanku, api Pentakosta menyala di warung-warungku, api Pentakosta menyala di anak-anakku, api Pentakosta menyala di pendidikanku, api Pentakosta menyala dimanapun aku berada, api Pentakosta menyala-nyala bagi seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, Tuhan membela umat Tuhan membela setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang percaya, amin. Tuhan berkati, amin.